Bang Egy Sujana. Egy, nah itu juga itu kadal juga tuh. Kadal. Kadal tuh barang. Maksudnya gimana itu, Bang? Dia kan nuduh bahwa Bu Mega mengadakan sayembara 16 miliar 16 miliar. untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi buat sahabat-sahabat semua dimanapun juga berada. Diskursus terkait soal pemburu ijazah palsu Pak Jokowi ini semakin lama semakin nyungsep saja sahabat. Dimana kita melihat mereka satu persatu ini sudah pecah kongsi. Jadi layak kita sematkan kepada mereka bahwa dari pemburu menjadi pemansa sesama. Inilah yang terjadi dalam drama terbaru di barisan pemburu ijazah Jokowi. Jadi kalau dulu mereka berbaris rapi, satu komando, kompak, membangun narasi fitnah. Tapi sekarang mereka saling siku satu sama lain. Dan bahkan ada hal yang menarik pada saat Rismon Sianipar diundang di podcast Deddy Sitorus, di mana di sana Egy Sujana dikatai oleh Deddy Sitorus bahwa Egy kadal Sujana, dan seketika Rismon bukannya membela malah ikut mengiyakan dan tertawa terbahak-bahak kala temannya dihina di depan publik. Nah, saya kira fenomena ini bukan hal yang kebetulan. Ini tanda bahwa sebuah koalisi kebohongan itu mulai kocar-kacir dari dalam. Dan ini sangat jelas di dalam videonya. Dan TPUA sendiri pun saya baru kenal pada saat 15 April 2025. apa tuh TPUA? TPUA itu tim pembela ulama dan aktivis. Oh, oke. Yang dibentuk oleh pengacara-pengacara itu. Habib Rizik, dan itulah yang terus berjuang untuk membuktikan keautentikan ijazah Jokowi di itu kan Bang. ada si itu ya, si siapa itu? Bang Egy Sujana. Egy, nah itu juga itu kadal juga tuh. Kadal tuh barang. Maksudnya gimana itu, Bang? Dia kan nuduh bahwa Bu Mega mengadakan sayembara 16 miliar 16 miliar, iya. Lah itu dia ngarang dari mana? Nah itulah Bang, dihubung-hubungkan 16 miliar itu loh netizen, bahwa kami untuk memenangkan sayembara itu. Jangan-jangan tuh si Egy itu ada yang nyuruh tuh buat ngomong tuh. Nah, karena habis itu kan dia menghilang tuh. Nah, gua masih nunggu Egy nih ngomong. Coba dari mana dia dapat info itu? Ajak podcast di sini, berapa Bang. kali pengacara kita ngontak dia, alasannya masih di Singapura lah, hantu blau lah. Jadi makanya Kalau kita melihat perjalanan kasus ini, dari awalnya mereka punya tujuan yang sama, mendiskreditkan mantan Presiden Jokowi lewat isu ijazah. Bahkan TPUA dibentuk oleh Bung Rizik Sihab yang dipimpin Egy Sujana itu satu barisan dengan Rismon. Artinya sama-sama tampil di media menggempur habis-habisan tentang kepalsuan ijazah Pak Jokowi. Lalu muncul momen podcast Deddy Sitorus. Nah, Deddy menyebut Egy kadal Sujana. Dan kalau kita lihat bagaimana responnya Rismon sahabat ya, bukannya membela, malah tertawa lebar, tidak ada solidaritas sama sekali sebagai salah seorang teman ya yang dibegitukan di depan umum. Nah itulah efeknya kalau gerakan yang dibangun itu lahir dari kebencian. Jadi memang sangat mudah pecah. Kenapa? Karena mereka tidak disatukan oleh fakta, data, atau tujuan. Atau mereka bukanlah satu kelompok ideologis. Hanya lebih pada kepentingan. Hanya karena kebetulan mendapatkan musuh yang sama. Begitu musuh bersama itu mulai tak lagi relevan, atau isu yang diangkat sudah kehilangan taringnya, atau mereka sudah mulai kelimpungan, maka satu persatu pasti akan berpikir untuk melarikan diri dan sambil mencari kambing hitam baru. Dan kambing hitam itu seringkali adalah kawan sendiri. Nah, boleh jadi dalam posisi ini Egy Sujana. Nah, kenapa hal itu muncul? Ya, tentu yang pertama karena ego personal. Semua ingin jadi pemain utama. Yang kedua, perbedaan strategi dan kepentingan politik tentu akan memicu gesekan. Kita tahu bahwa Egy Sujana ini jelas ya, dia adalah pengasuh NKRI bersyariah bersama dengan Rizik Sihab. Sementara yang lain-lain ini datang dari golongan atau kaum nasionalis. Tentu itu mereka memiliki pandangan yang berbeda dan bahkan kepentingan yang berbeda.
Lalu ketika muncul sindiran-sindiran seperti ini, bahkan pengkhianatan di depan publik, ya wajar-wajar saja. Karena memang mereka tidak berangkat dari awal dari ideologi yang sama dan tujuan mulia yang sama. Nah tentu publik melihat ini. Jadi sekali lagi mereka bukan lagi pembela kebenaran seperti yang diklaim oleh mereka pada saat bicara di depan media. Dan masyarakat tentu mulai ragu kalau mereka benar-benar punya bukti, kenapa saling menyerang. Nah itu kan jadi pertanyaan besar bagi mereka, sehingga pecah kongsi ini tentu saja melemahkan narasi fitnah yang mereka bangun. Dan netizen kini lebih fokus menertawakan drama internal ketimbang percaya pada isu yang mereka bangun. Apa yang bisa diambil dari hikmah kasus ini ya? Pertama, bahwa gerakan politik yang dibangun atas kebohongan itu ibarat rumah di atas pasir, sahabat. Jadi memang cepat berdiri, tapi mudah runtuh. Sekuat apapun mereka berteriak palsu, kalau dasarnya tidak benar, akan runtuh juga. Dan biasanya runtuhnya dari dalam. Inilah yang terjadi saat ini. Lalu muncullah solidaritas palsu, mudah terungkap ketika ada gesekan kepentingan. Opini publik bisa berbalik arah ketika melihat retaknya warisan. Drama internal ini menjadi senjata baik yang memperkuat posisi pihak yang mereka serang. Dalam hal ini Pak Jokowi, dan itulah yang terjadi hari ini. Makanya satu kali saja Pak Jokowi mengeluarkan pernyataan, ada tokoh besar di belakangnya, kan mereka kelimpungan sendiri, mengklarifikasi kanan kiri. Semakin brutal serangannya, semakin tidak terarah. Artinya apa? Betapa rapuhnya yang namanya koalisi yang tidak berdasar pada satu kepentingan mulia, yang tidak berdasar pada satu kelompok ideologis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hari ini benar saja mereka pecah kongsi. Dan kita tinggal menunggu, siapa tahu mereka saling lapor polisi. Dari pemburu menjadi pemangsa sesama, itulah nasib gerakan yang tidak punya landasan kebenaran. Dan untuk kita, termasuk publik, inilah bukti yang nyata ya. Tidak semua yang mengaku pejuang kebenaran benar-benar berjuang demi kebenaran. Kadang mereka hanya berjuang demi panggung, dan panggung itu sekarang sedang runtuh. Oleh karenanya sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi, setiap saat, setiap waktu, kita mesti menyeleksi seluruh informasi yang berkembang di media sosial. Jangan mudah terglorifikasi, jangan mudah terhasut, periksa baik-baik, filter baik-baik. Kenapa? Karena itu tadi, terlalu banyak hoax yang beredar dan itu bisa menyesatkan kita semuanya. Termasuk soal tuduhan ijazah palsu ini. Kan sebenarnya kalau kita mau bicara jujur, yang namanya dokumen resmi itu siapapun yang mengeluarkan, dialah yang berhak mengeluarkan palsu atau asli. Oleh karenanya ketika UGM sebenarnya sudah menegaskan bahwa ijazah Jokowi asli, tidak boleh lagi diperdebatkan. Tetapi dasar karena mereka bermain politik, mereka menggiring opini, mereka berharap rakyat ragu terhadap kredibilitas Pak Jokowi, maka itu dia goreng-goreng terus. Dan apa yang terjadi? Karena tidak kuat bertahan oleh gempuran netizen, akhirnya pecah kongsi sendiri dan saling menyelamatkan diri. Seperti Egy Sujana yang hari ini pergi di markas HTI di London untuk istirahat. Jadi Egy Sujana ini mengambil langkah terakhir, yaitu jurus lari, jurus selamat namanya. Nah, tinggallah para pemburu yang lain ini kocar-kacir di belakang, dan wajar kalau dia kemudian membenci Egy Sujana karena dia ditinggalkan di tengah-tengah perjuangan yang mereka bangun secara bersama-sama. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.